Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai seluruh pendengar radio maupun pirsawan TV MTA yang ikut acara pada pengajian Ahad pagi, walaupun di rumahnya masing-masing. Perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kegiatan pengajian dalaman tentang agama tidak terhalang, artinya tidak berhenti, walaupun situasi yang sedang dikatakan sedang pandemi corona, orang tidak boleh keluar, tidak boleh bertemu, tapi kita lewat teknologi yang canggih, tidak usah keluar rumah, bisa mendengarkan kajian ini walaupun dari rumah masing-masing. Oleh karena itu, kesempatan yang semacam ini jangan disia-siakan, perlu disyukuri. Akad yang lalu sudah saya terangkan kan, situasi perang saja tidak dibenarkan walaupun situasi sedang perang. Umat Islam berangkat menuju perang semua, walaupun perang itu akibatnya kalau mati syahid masuk surga. Tapi kalau semuanya maju perang tidak dibenarkan. Coba diingat kembali, tolong saudara. Ghazali ayat surat Taubat 122 itu tidak dibenarkan. Itu menunjukkan bahwa mengkaji agama itu sangat penting. Tidak boleh tinggalkan prung begitu seolah agama diabaikan. Alasan apapun, alasan sedang perang atau alasan sedang apa, tidak boleh ditinggalkan. Tolong dibaca. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Perhatikan, Nabi kita sudah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Hadis ini berulang kali saya bacakan, saya kemukakan. Itu maksudnya supaya kita juga berulang kali mendengar. Mendengar pertama mungkin sekedar mendengar. Kedua mendengar lagi. Ketiga mendengar lagi biar diingat-ingat mengapa hadis itu berulang kali.
diperdengarkan pada kita semua. Ternyata penting sekali itu. Bahwa untuk menjadi baik seseorang itu harus paham tentang agama. Nah, paham tentang agama tidak mungkin tidak mau ngaji. Tanpa mengkaji, tanpa mempelajari agama tidak mungkin orang bisa paham. Nah, maka pada ayat ini lebih jelaskan lagi. Allah menjelaskan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang mukmin ini situasi perang tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Walaupun mati di medan perang dijanjikan mati syahid dan surga. Tapi tidak sepatutnya situasi perang terus kepingin surga, mati dalam peperangan nanti semuanya maju perang, mengabaikan tentang pendalaman agama. Maka Allah katakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka kaum mukminin, maksudnya beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Nanti perang aja walaupun dipamer-pameri surga tidak pantas. Kalau semua orang mukmin tuh maju perang semua menginginkan surga semua. Ya. Perang semua nanti kan mesti ada yang mati, ada yang masih hidup. Ya. Nah, kalau semua perang tidak ada yang mendalami agama. Bagaimana setelah selesai perang? Kembali tidak ada yang tahu tentang agama. Nah, maka penting agama itu. Supaya ada segolongan dari umat Islam itu sendiri pergi mendalami agama untuk beri peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali dah beli perang selesai. Nah, ada aturan untuk menjadi baik manusia itu tidak harus berperang, tapi menjadi baik, bahkan baik dalam peperangan itu pun perlu pengetahuan tentang agama. Tapi di dalam perang itu juga tidak semua dibolehkan. Apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Membunuh orang walaupun perang tidak semua orang boleh dibunuh. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Nah, ini semua ada aturan dalam Islam itu. Maka berbahagia bagi orang Islam mempunyai agama yang Allah turunkan sangat sempurna, lengkap, menuntun manusia hidup sejak hidup di dunia ini sampai kebahagiaan hidup di akhirat itu sudah dituntun semua oleh Allah. Tinggal manusianya mau menjalani apa tidak. Oleh karena itu kembali pada masalah ini kita bersyukur pada Allah dalam situasi yang demikian, ya. Dan kita batasi bersosial sisi dengan berskala besar, tapi tidak berarti kita tidak boleh ngaji. Boleh, justru sekarang ngaji bisa dari rumah, masing-masing. Saya pun tidak harus datang ke tempat pengajian yang rame-rame itu. Saya juga bisa dari kantor atau dari rumah, ya, berpidato bisa didengar seluruh peserta pengajian. Jadi pendalaman agama, situasi dan kondisi bagaimanapun tidak boleh diabaikan. Mungkin sekarang ada alasan, bagaimana sekarang kok ngaji, mencari makan saja sulit, ya? Bahkan untuk mencukupi kebutuhan harian saja sulit. Nah, terus kalau kebutuhan harian sulit, untuk mencari makan sulit, terus tidak ngaji juga, apa yang dilakukan? Ya, maka dengan ngaji agama akan mengerti di mana sikap kita menghadapi sedang sulit, ya, bagaimana kita menghadapi sedang dalam keadaan, ya, perekonomian untuk mencari ekonomi sulit. Itu dalam agama pun dituntunkan cara menghadapinya, bagaimana sikap kita. Nah, itulah maka dengan mengerti tentang agama
kita bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri, dan bisa bersikap. Bagaimana kalau kita sedang diberi kemudahan oleh Allah, ya, jalannya aman, terang, mudah, dan ekonomi pun gampang. Nah, bagaimana sikap kita? Sebaliknya juga dididik juga bagaimana sikap kita kalau sedang mengalami kesulitan, ya, cari ekonomi sulit. Jangankan cari ekonomi, berkumpul ketemu saudara-saudaranya saja tidak semudah ketika situasi aman, ya, bagaimana tapi di samping itu bagaimana kondisi yang semacam ini pun kita tidak kehilangan waktu, tidak kehilangan sama sekali untuk mempelajari agama Allah ini. Kan pelajari agama Allah itu menjadi pintu kebaikan, ya, pintu kebaikan. Apalagi kalau mempelajari agama Allah, kemudian dengan memahami dengan betul, meyakini 100%, mengamalkan dalam kehidupan, menjadi orang yang bertakwa, yaitu jalan menuju kemudahan dalam segala hal. Sudah dijanjikan Allah. Sedang Allah kalau berjanji tidak pernah mengingkari. Maka tujuan kita paham tentang agama untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau takwa bisa kita capai, itulah jalan keluar dari semua kesulitan yang dihadapi. Semua yang mencekam, menakutkan diri kita, selesai dengan takwa. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar dari semua kesulitan apapun yang dihadapi, diberi jalan keluar. Tidak akan buntu, berhenti dalam kesulitan, jalan keluar. Di samping itu, yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya yang sulit-sulit tadi jadi mudah, dimudahkan oleh Allah. Ya, mungkin pikiran kita tuh juga buntu bagaimana caranya, bagaimana jalan keluarnya, tapi dengan takwa Allah beri jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Kalau Allah beri jalan keluar, tidak ada kesulitan bagi Allah. Ya ja'alahu makhrajan. Artinya bagi yang bertakwa tadi diberi jalan keluar. Udah tinggal kita yakin apa tidak. Ya. Jangan mencari jalan keluar dulu baru kita akan takwa, tapi takwa dulu baru jalan keluar akan diberi oleh Allah. Kita harus menjadi keyakinan yang bulat, tidak boleh ragu-ragu. Ya, maka kalau yakinnya kepada Allah itu tidak setengah-setengah, ya, Allah akan menjadi penanggungnya. Nah, tinggal kita menanya pada diri kita masing-masing. Ya, oleh sebab itu pada hari ini kita bahas tentang Ramadan. Dan tujuan Ramadan dicanangkan oleh Allah untuk puasa setiap bulan Ramadan, dicanangkan, diwajibkan, ditetapkan untuk orang Islam itu berpuasa. Itu juga punya tujuan. Tujuannya bukan sekedar kita menahan lapar, menahan haus, menahan jima. Oh, bukan sekedar itu, ada tujuan yang mulia. Dan sejak diwajibkan puasa Ramadan sampai hari kiamat nanti insya Allah. Dan pasti orang sampai hari ini, sampai hari kiamat tidak berubah tujuannya. Tidak berubah. Maka dalam brosur tadi sudah diterangkan, ya, dan diterangkan di situ ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan berpuasa bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun. Agar kalian orang yang berpuasa tadi menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa Ramadan itu bertakwa. Ya. Maka dengan ini menghadapi bulan Ramadan, ya, kalau semua orang Islam atau orang yang beriman tadi puasanya sampai kepada tujuan, sudah alamat kebahagiaan bagi bangsa kita ini. Ya, kalau sampai kepada tujuan bertakwa, udah semua kesulitan selesai. Allah yang akan menyelesaikannya. Maka jangan ragu-ragu menghadapi Ramadan. Wah,
Di jalan begini nanti kalau puasa bagaimana, buka apa, sahurnya bagaimana, carinya bagaimana, sudahlah. Jalani puasa, sambut kedatangan Ramadan itu dengan senang. Ya, karena ini bulan kemuliaan. Ya, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, salah satu di antaranya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dan di bulan Ramadan itu pula Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Ya, samping itu penjelas. Menjelaskan dari petunjuk itu, di samping itu apa? Bagi furqan, al-furqan. Bukan hanya pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Membeda. Quran itu membedakan yang baik dan yang buruk. Maka kalau orang paham tentang agama, bisa mengerti yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Kalau tidak paham tentang agama, tidak mungkin orang itu akan mengerti. Maka Allah katakan, Nabi katakan, syarat ya orang itu menjadi baik, paham tentang agama, paham tentang Al-Quran. Al-Quran itulah yang membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, ya, yang selamat dan yang sesat. Nah, ini syaratnya. Maka walaupun bagaimana, kasihan, agama tidak boleh diabaikan. Nah, kepada siang hari inilah, insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, yang semuanya umat Islam ya diwajibkan untuk berpuasa di bulan itu. Di bulan itu diwajibkan berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, baik secara pribadi apalagi secara bangsa yang besar ini, Allah berjanji juga, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ini penduduk ya, bangsa besar Indonesia ini, kalau beriman dan bertakwa, udah janji Allah, la fatahna alaihim, sungguh pasti Allah akan membukakan bagi mereka penduduk tadi ya, barakatim minas samai wal ardi, akan dibukakan oleh Allah untuk penduduk tadi berkah dari langit maupun dari bumi. Negerinya akan menjadi subur, makmur, ya, rakyat menjadi tentram, aman. Negerinya akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, ya, jalan menuju adil makmur, subur makmur, ya, baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, penuh ampunan. Itu syaratnya jadilah orang yang bertakwa, penduduk negeri ini. Jangan malah lari dari ketakwaan, menjauhkan diri dari ketakwaan, hancur karo. Jadi itu dihuni oleh orang-orang yang tidak bertakwa, tunggu aja kehancurannya. Tapi kalau yakin pada janji Allah, dengan bertakwa itulah Allah akan menghilangkan kesulitan secara berangsur-angsur, tapi pasti akan memuliakan penduduk itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirnya negerinya menjadi negeri yang makmur, subur, ya, rakyatnya menjadi rakyat yang sejahtera, bahagia, ya, tidak ada kesulitan dalam kehidupan ini. Ya, kesulitan diberi jalan keluar oleh Allah, itu penting. Maka dalam hal inilah. Nah, sekarang kalau bulan Ramadan tujuannya untuk mencapai ketakwaan dalam puasa itu, jangan punya niat yang lain-lain. Sudah puasa bulan Ramadan.
Nah, sekarang tadi sampai kepada siapa yang diwajibkan berpuasa itu siapa? Pertama, hukumnya berpuasa itu apa? Hukumnya wajib ain, fardu ain, bukan fardu kifayah. Hukumnya itu. Sekarang sampai yang ketiga tadi, wajib berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa? Tadi dia terangkan, ya, yang wajib berpuasa orang Islam. Kalau tidak orang Islam tidak wajib, ya, tidak wajib. Maka orang yang bukan Islam tidak puasa di bulan Ramadan tidak dosa. Tidak dosa karena tidak puasanya, tidak. Memang tidak diwajibkan. Kalau berpuasa ya tidak dapat pahala, wong tidak ada kewajiban bagi dia. Enak atau malah tidak puasa tidak dosa, ya, puasa ya tidak dapat pahala, wong tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu orang Islam, ya. Itu pun orang Islam yang dewasa, yang sudah balik dewasa. Samping itu, di samping dewasa, orang Islam yang wajib berpuasa itu orang yang sehat, bukan orang sakit. Orang yang sehat di bulan Ramadan itu wajib. Yang keempat, orang yang mukim, tetap dalam negeri, tinggal di rumah, bukan orang musafir, ya, bukan orang musafir. Ya, kalau orang musafir diberi kebebasan oleh Allah, boleh puasa walaupun di bulan Ramadan itu, boleh tidak puasa, diberi kebebasan. Selanjutnya, di samping orang mukim, ya, ada dalam rumah tadi, di daerahnya, tidak bepergian, ya, orang itu kuat, tidak memaksakan diri, ya, untuk puasa kuat. Jadi bukan rekoso banget puasa itu, abot banget, karena sesuatu hal sehingga menjalani puasa berat. Nah, bagi orang yang berat begitu, boleh tidak puasa, tapi ada jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Yang harus diterangkan khusus bagi wanita yang sedang tidak haid dan tidak nifas. Artinya wanita tadi dalam keadaan suci, tidak haid, tidak nifas, ya, itu wajib berpuasa. Kalau dia sedang nifas atau sedang haid atau sedang berat karena menyusui dan sebagainya, nah itu ada orang-orang wanita semacam itu boleh tidak puasa, tapi ada jalan keluar pakai ganti puasanya. Nah, saya rasa sampai di situ dulu. Tadi baru sampai kewajiban siapa yang wajib berpuasa. Ya, mudah-mudahan lah dengan, ya, saya terangkan dari pengertian puasa, ya, siapa yang wajib puasa, ya, kita mengerti semuanya, terus menempatkan di posisi kita itu bagaimana? Saya masing-masing, saya ini masing-masing, ya, termasuk orang yang wajib berpuasa atau termasuk orang yang boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti jalan yang lain. Nah, itu kita nanya pada diri kita. Ya, terus coba dilanjutkan brosurnya. 4. Yang membatalkan puasa. Sepanjang tuntunan Allah dan Rasul-Nya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Ukhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka
dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, perlu perhatikan ini. Yang diwajibkan puasa siapa? Sudah tahu. Puasa itu ada yang merusak, membatalkan puasa. Berdasarkan ayat ini, ya, uhilla lakum lailatal shiyam rafatsu ila nisaikum. Jadi walaupun bulan Ramadan dan puasa, di malam hari dihalalkan. Suami istri bercampur di malam hari bulan Ramadan itu halal. Berarti boleh. Tidak membatalkan puasa wong di malam hari. Puasa itu di siang hari. Uhilla lakum lailatal shiyam rafatsu ila nisaikum. Jadi bersetubuh dengan istri di malam hari bulan Ramadan halal, sah. Tidak dosa. Ya. Baik tuh. Ditambah lagi ayat ini menjelaskan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dihalalkan, ya, dihalalkan kamu makan, minum, halalkan. Juga kapan dihalalkan? Makan minum sama dengan bercampur dengan istri tadi di waktu malam hari puasa. Halal makan dan minum, diterangkan di sini, ya, hingga terang bagimu benang putih dari benang yang hitam. Untuk fajar, ya, makan minum sampai fajar. Artinya tadi ketika masih benang putih, kalau masih dilihat masih hitam, oh berarti masih gelap. Kalau benang putih kok sudah mulai tampak putih, oh berarti sudah fajar. Nah, itu sudah tidak boleh. Makan, minum, campur suami istri sudah tidak boleh. Maka kalau ayat ini menjelaskan, ya, yang membatalkan puasa itu bercampur suami istri di siang hari. Makan, minum, baik makan, minum mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, ya, di siang hari. Bolehnya makan, minum tadi batasnya sampai, yaitu di waktu malam, batasnya sampai fajar. Tandanya fajar, kalau zaman dulu kan belum ada listrik seperti sekarang. Kalau kita membawa benang, aslinya benang itu putih, ya. Kalau dibawa buat masih tampak hitam, berarti masih gelap. Nah, benang putih tadi kalau sudah mulai tampak putih, berarti sudah fajar, sudah siang itu, dan tidak boleh makan minum. Maka makanlah, minumlah. Batas waktunya sampai kalau kamu melihat benang, ya, tadinya hitam tampak putih, aslinya benang itu putih. Kalau masih tampak hitam berarti masih gelap. Kalau nanti sudah tampak putih berarti sudah terang. Nah itulah, jadi sampai terang, sampai fajar tadi boleh makan, minum sampai fajar. Nah, baru kita puasa. Enggak kalau jam 1, jam 2 malam, jam 3 sahur itu belum saatnya itu. Sahur itu belum saatnya. Artinya makan sahur itu, ya, mendekati subuh, mendekati fajar. Nah, maka itulah artinya tidak dibatas orang makan minum di bulan Ramadan itu, ya, sampai jam 3 pagi, sampai jam 2, oh enggak, sampai batas benang hitam tadi tampak putih. Nah begitulah, sehingga mulai fajar, betul, mulai terang, baru mulai berpuasa.
Jadi yang membatalkan puasa kalau menurut ayat ini tentu makan kumpul dengan suami istri dengan sengaja, tidak karena lupa ya. Yang kedua, makan minum juga dengan sengaja, bukan karena lupa. Kalau makan minum sampai kenyang karena lupa, tidak membatalkan puasa. Ya, karena lupa. Maka itulah yang batal puasa, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, baik minum menghilangkan haus atau tidak menghilangkan, sedikit atau banyak, kalau sengaja minum itu batal. Makan juga begitu, makan banyak atau sedikit kalau sengaja makan batal. Jadi yang membatalkan puasa hanya itu. Ya, tidak seperti dulu ketika kita belum mengerti, batalnya minum batalnya puasa luar biasa. Belum melangkan bahkan kalau mandi di kolam renang misalnya ya, itu kentut saja batal kok. Kentut di dalam air itu batal. Menelan ludah batal. Maka dulu orang puasa itu di mana ya kecah kecuh saya meludah saja. Ya, maka orang sudah bertumpur dengan orang puasa, berkumpul dengan orang puasa itu ya gila, karena itu terus saja. Malah ada lagi yang keterlaluan, gosok gigi aja batal. Jadi orang puasa itu nggak boleh gosok gigi, maka bau mulutnya ya kecing-kecing gitu, tidak mau berkumpul dengan orang puasa, gilani gitulah. Nah, sehingga tidak disukai orang puasa itu. Sebenarnya orang puasa boleh, yang tidak boleh itu tadi makan, minum bersetubuh dengan sengaja. Makan minum pun kalau lupa nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya itulah antara lain. Sudah paham toh puasa? Siapa yang pengertian puasa itu apa? Ya, siapa yang wajib berpuasa? Apa tujuan puasa? Apa yang membatalkan puasa? Nah, saya rasa sudah cukup jelas semua. Tinggal beberapa hari lagi kita tinggal menjalani, sudah tidak ragu-ragu. Karena tahu apa yang harus saya lakukan. Juga dalam hal ini, kalau saudara misalnya berpuasa kok, nah, kamu sedang bepergian musafir tadi, ya, boleh juga tidak puasa, boleh juga tidak puasa. Tapi harus ada gantinya, yaitu mengganti di hari lain puasa yang ditinggalkan tadi. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin dari keterangan ini ada yang perlu ditanyakan biar lebih jelas, biar paham. Ya, karena bentar lagi akan masuk puasa dengan kemantapan, karena sudah mengerti, ya, sampai kepada 4 yang membatalkan puasa. Mungkin dari situ para pendengar atau para pirsawan, kalau memang ada pertanyaan hal-hal yang berkenaan dengan puasa ini, saya beri kesempatan dulu sebelum saya lanjutkan brosurnya. Ada nggak? Sementara belum. Oh, belum. Sudah, teruskan aja, ayo. 5. Yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lain. A. Orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya, sedang sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang menaun atau sakit yang kronis dan terus-menerus sehingga sulit diharapkan kesembuhannya. B. Musafir, ialah orang yang sedang bepergian keluar dari daerah iqomahnya, baik dengan perjalanan yang berat dan sukar maupun dengan ringan dan mudah. Kesemuanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban mengganti di hari yang lain berdasar firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya.
Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, yakni musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Keterangan tentang berapa kilometer jauhnya seseorang disebut sebagai musafir itu tidak ada penjelasan yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jelas beliau bepergian dari Madinah ke Mekah. Ketika baru sampai di Dzulhulaifah, beliau sudah mengqashar sholat. Sedangkan jarak dari Mekah sampai Dzulhulaifah itu kira-kira 6 mil atau kira-kira 12 km. Ya, ini perhatikan. Siapa orang yang boleh tidak berpuasa? Puasa Ramadan hukumnya fardhu ain setiap muslim yang memenuhi syarat tadi. Tapi ada yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu orang sakit dan orang musafir. Orang musafir itu orang dalam pepergian. Orang sakit juga tadi berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridun." Ya. Dalam keadaan siapa? Dalam keadaan maridun, sakit. Bulan Ramadan dalam keadaan sakit. Aw ala safarin, atau sedang dalam bepergian, musafir. Ya. Kemudian tidak berpuasa, boleh. Gantinya fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ya, 184 Al-Qur'an. Tambah lagi ayat 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Al-Qur'an 185 sama. Barang siapa yang sedang sakit atau dalam bepergian atau musafir, maka boleh ia berbuka atau tidak berpuasa, dan puasa yang ditinggalkan selama sakit atau selama musafir tadi berapa hari itu yang harus diganti pada hari lain. Ya, hari lain. Mungkin ada pertanyaan, orang musafir itu jaraknya berapa? Nah, ketentuan yang jelas dari Nabi sekian itu nggak ada. Ada pendapat disebut musafir dia kalau menempuh perjalanan ya 100 atau 82 km dan jalan kaki. Nah, kalau seperti itu sekarang sudah tidak ada orang musafir. Jadi ayat itu sudah tidak berlaku. Apa ada orang jalan 83 km jalan kaki, apa ada? Tidak ada kan? Nah, maka kalau kita ketetapan dari Rasulullah tidak ada, Rasulullah dalam mempraktekkan diri sebagai musafir itu ternyata beliau di dalam mengadakan perjalanan, ya, beliau sedang berjalan dari Mekah sampai Dzulhulaifah. Jarak tempuhnya kira-kira 12 km lah. Itu beliau sudah mengqashar sholat. Mengqashar. Wa idza daratum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas shalah. Kalau kamu sedang mengadakan perjalanan di muka bumi atau musafir ya, tidak dosa bagimu kalau kamu mengqashar sholat. Jadi Nabi perjalanan menempuh jarak 12 km aja beliau sudah mengqashar sholat. Berarti musafir yang dilakukan Nabi itu jarak 12 km dari tempat iqamah itu sudah disebut musafir. Maka Nabi mengqashar sholat. Sebab sholat itu tidak boleh diqashar kalau dia orang mukim, nah, kecuali kalau dia musafir. Musafir yang ditempuh Rasulullah tadi jarak 12 km sudah dilakukan qashar, berarti 12 km sudah disebut musafir.
Nah kalau begitu, misalnya menempuh 12 km terus kita tidak puasa apa boleh? Mau musafir boleh. Nah, maka puasa itu la'allakum tatakun, ada kaitannya, tujuannya puasa. Kalau kamu puasa perjalanan 12 km sudah kamu ingin berbuka lah, tujuanmu tadi apa? Ya, 12 km. Lah kalau 12 km jalan kaki itu ya mungkin terasa haus dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang, ya, bukan berarti orang musafir terus tidak puasa itu bebas kok. Nanti mengganti puasa di hari lain. Artinya puasa wajibnya itu tetap tidak hilang. Wajib. Maka faidatum min ayyamin ukhor. Yang tidak berpuasa karena musafir, ya, boleh, tapi puasa yang ditinggalkan karena musafir tadi berapa hari nanti harus diganti puasa di hari lain. Artinya tidak hilang bebas, tidak, hanya boleh tidak puasa tapi diganti di puasa pada hari lain, maksudnya selain bulan Ramadan. Orang sakit juga begitu. Orang sakit kalau sekiranya puasa itu mengganggu sakitnya atau memperlambat kesembuhannya, boleh tidak puasa. Nanti puasanya selama sakit yang ditinggalkan tidak puasa tadi diganti di hari lain, sejumlah hari yang ditinggalkan puasa diganti di selain bulan Ramadan. Ya, terus dilanjutkan. 6. Batas waktu mengganti. Tidak ada ketentuan dalam agama tentang batas waktu mengganti puasa yang ditinggalkan. Dapat dilaksanakan pada bulan-bulan sesudah selesai Ramadan tahun ini atau bulan-bulan sesudah Ramadan tahun berikutnya. Tegasnya, selama ia masih hidup, kapanpun boleh tanpa menambah fidyah atau melipat gandakan puasanya. Misalnya, hutang 1 hari diganti 2 hari dan sebagainya. Hanya sebaiknya segera diganti. Nah, dipaham kan? Ada keterangan kan? Kalau puasa tahun ini misalnya puasa tidak puasa 2 hari. Tahun ini belum bisa mengganti, diganti tahun depan, dilipatkan. Jadi seperti rentenir. Kalau tahun tidak bisa ganti 2 hari, berarti kalau digantinya tahun depan 2 kali, jadi 4 hari. Wanita karena datang bulan, seminggu tidak berpuasa, 7 hari. Setahun belum lunas, baru dikerjakan tahun berikutnya, nah itu lipat 2 nanti gantinya. Tidak seperti itu, ya. Yang diganti karena dalam Quran diterangkan faidatum min ayyamin ukhor, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Hari yang lain itu pokoknya jangan hari bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sudah punya kewajiban sendiri, bukan saatnya nyaur poso, kewajiban puasa. Maka hari berapapun yang ditinggalkan selama tidak puasa tadi, nanti gantinya di hari lain, ya sejumlah hari yang ditinggalkan, tidak dinaikkan, ya dilipat gandakan. Itu ya, agama Allah ya. Tidak memberatkan manusia. Maka Allah menghendaki kemudahan, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki suatu kemudahan buat kamu. Ya, jadi ya tentunya kalau utang itu karena kita tidak tahu toh, utang puasa, udah mau puasa lagi belum nyaur. Ya. Nanti kalau keduluan mati belum disaur berarti masih membawa hutang. Kalau sudah mati nggak bisa nyaur, ya nggak bisa nanti kalau sudah mati. Walaupun mungkin ya ada yang pendapat nanti bisa sahur, ya, disaur dengan membayar fidyah apa denda, hitungkan keluarganya, bapakmu dulu ya meninggalkan puasa berapa hari, nah sekian hari lah, karena sudah meninggal maka tidak bisa mengganti puasa, sekarang bisa diganti dengan fidyah membayar. Tidak bisa begitu ya, tidak bisa, atau dibayar dengan
beras apa dengan uang, ndak ada aturannya begitu. Kalau tidak puasanya karena sakit, tidak puasanya karena musafir, gantinya puasa di hari lain. Nah, belum sempat mengganti meninggal, maka sebaik-baiknya kalau punya utang puasa segera dibayar, segera puasa. Di hari lain ada kesempatan, ya, segera dibayar. Hingga sewaktu-waktu dipanggil Allah tidak membawa hutang. Ya, kalau misalnya hutangnya harus dipuasa diganti hari lain dibayar fidyah, tidak pada tempatnya. Sebab yang harus bayar fidyah itu ada sendiri. Ya, siapa tidak puasa tapi tidak mengganti puasa di hari lain, gantinya dengan fidyah, itu ada sendiri. Nah, teruskan. 7. Yang boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain, yaitu orang-orang yang bila dipaksakan untuk berpuasa masih dapat, tetapi sungguh amat payah sekali dalam melaksanakannya. Perhatikan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah boleh tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Ayat tersebut umum, maka siapa saja yang walaupun mampu berpuasa tetapi dengan amat payah atau rekoso dalam menjalankannya, maka termasuk yang dimaksud oleh ayat di atas. Misalnya A. Wanita yang sedang hamil yang bila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya dan atau anak yang dikandungnya. B. Wanita yang sedang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang bila dipaksakan untuk berpuasa akan sangat berat bagi dirinya dan atau bagi anak yang sedang disusuinya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wadza'a 'alal musafiris shauma wa satras salati wa 'anil khubla wal murdi'is shauma." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi musafir meninggalkan puasa dan mengqashar salat, dan Allah telah membolehkan perempuan hamil dan yang sedang menyusui meninggalkan puasa. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik Al-Ka'bi. Dan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang istrinya yang sedang hamil, katanya, "Anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu fa 'alaikil fida'u wala qadha'a 'alaiki." Engkau sekedudukan dengan orang yang amat payah untuk berpuasa, maka wajib atasmu fidyah dan tidak ada qadha bagimu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni. Serta riwayat dari Ibnu Umar ketika beliau ditanya oleh seorang wanita Quraisy yang sedang hamil tentang hal puasanya, maka jawab beliau, "Aftiri wa at'imi kulla yaumin miskinan wala taqdi." Berbukalah kamu dan berilah makan tiap hari seorang miskin dan janganlah mengqadhanya. Hadis riwayat Ibnu Hazm. C. Orang yang lanjut usia atau orang tua yang apabila berpuasa akan sangat memayahkannya, berdasar keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 184 dan riwayat dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Rukhisa lisyaikhil kabiri an yuftira wa yut'ima wala qadha'a alaihi. Orang yang sangat tua dibenarkan untuk berbuka dan wajib memberi fidyah serta tidak ada qadha atasnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. D. Orang yang pekerjaannya sangat berat, yang bila tetap berpuasa walaupun ia kuat akan sangat berat dan memayahkannya. Misalnya pengemudi becak, pekerja tambang,
karyawan-karyawan pengangkat barang di stasiun, terminal, pelabuhan, dan sebagainya. Orang yang sakit menaun, yang menurut ahli kesehatan sulit diharapkan sembuhnya, atau walaupun sembuh, tetapi memakan waktu yang lama sekali. Siapa saja yang karena kondisi badannya atau sebab-sebab lain akan amat berat sekali bila berpuasa, walaupun bila dipaksa akan kuat juga. Untuk nomor D, E, dan F, ini pun dasarnya adalah keumuman lafadz dari ayat 184 surat Al-Baqarah di atas. Semua yang tersebut di atas boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain. Nah, ini mudah-mudahan dipahami. Tadi nomor 7, yang boleh tidak berpuasa tapi mengganti pada hari lain, 6 tadi, nomor 6. Itu orang musafir, orang sakit yang sudah terang-terang tadi ya. Nah sekarang ini nomor 7, boleh tidak berpuasa tapi gantinya bukan puasa di hari lain, tapi gantinya dengan memberi makan orang miskin, yaitu fidyah, memberi makan orang miskin. Dasarnya surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, ya. Terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi sangat berat, susah payah melakukan puasa, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, bukan mengganti puasa di hari lain, ya, mengganti puasa di hari lain. Walaupun dia orang kaya, pekerjaannya berat, kalau puasa dengan pekerjaannya itu berat, tapi dia tidak boleh, dia boleh tidak puasa, ganti puasa tidak boleh, gantinya membayar fidyah, ya. Kalau dia daripada saya bayar fidyah lebih baik saya ganti puasa aja, nggak boleh, karena sudah diatur oleh Allah. Sebaliknya kalau dia orang kaya, memberi fidyah, memberi makan orang miskin lebih ringan, lebih mudah daripada dia mengganti puasa di hari lain. Itu pun nggak bisa ditukarkan, karena Allah membuat ketetapan orang yang boleh tidak berpuasa tapi gantinya harus puasa di hari lain itu 1, orang sakit, 2, orang musafir, ya, dan juga bagi wanita yang sedang datang bulan atau sedang nifas, ya. Adapun orang yang boleh tidak puasa tapi tidak boleh mengganti puasa di hari lain, gantinya memberi makan orang miskin, fidyah, yaitu siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang menjalankan puasa itu terasa sangat berat, sangat susah. Nah, dipaksa-paksa juga kuat tapi rekoso banget. Nah, rekoso. Kalau kamu bukan puasa itu kamu merasa berat sekali, maka boleh tidak puasa. Nah, gantinya memberi fidyah tadi, memberi makan orang miskin. Nah, termasuk di sini diterangkan dalam, ya, brosur ini, wanita-wanita yang sedang hamil, sedang menyusui itu termasuk golongan orang yang berat puasa. Nah, bagi orang ini bukan berarti semua orang hamil, semua orang menyusui boleh tidak puasa. Tidak, bagi yang merasa berat. Karena ada wanita yang menyusui itu, kalau dengan disusui anaknya tadi, dirinya terasa lemes, ya, udah tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah tidak bisa berjalan. Setelah makan, nah, tegas lagi, sehat lagi. Lah itu. Samping itu, sampai nyusu itu anak-anaknya karena ibunya kurang air susunya, karena kurang makan tadi, ya, akhirnya anaknya rewel terus, nangis, bisa jadi sakit lah. Kalau kekhawatiran begitu boleh, ya. Ibu yang mestinya wajib puasa karena sedang menyusui boleh tidak puasa, tetapi diganti dengan fidyah, ya, fidyah. Kalau ibu menyusui atau ibu sedang hamil digunakan puasa, tidak merasa gangguan apapun, tidak merasa berat, ya tidak boleh, tidak boleh tidak puasa. Nah, ini berkaitan dengan iman.
yang bersangkutan, ibu yang sedang menyusui atau ibu yang sedang hamil tadi, dengan hamil itu menyusui bagaimana dia rasakan. Kalau sekedar dirasakan lapar biasa, wong tidak hamil puasa ya lapar. Ya, kalau orang puasa lapar wajar. Tapi ini orang hamil atau orang menyusui, ya dengan puasa itu ya tidak makan, tidak lapar, tapi terasa sangat berat karena kehamilannya, sangat berat karena menyusui anaknya. Nah, yang begitu itu boleh. Ya, tidak puasa tapi diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Jadi orang yang sangat berat menjalankan puasa karena hal yang tertentu atau karena usia tua, ya, terlalu tua sehingga untuk puasa itu berat sekali, ya, boleh tidak puasa, ya, ganti dengan bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin dari sekian dulu, ada yang perlu ditanyakan, saya berhentikan dulu kalau ada pertanyaan. Ini yang nomor 8 masih satu subbab dengan yang 7 tadi. Oh ya, dilanjutkan ayo. 8 yang wajib untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti dengan puasa di hari yang lain, yaitu khusus bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Berdasar riwayat An Aisyah qalat kunna nakhidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is sholati. Dari Aisyah bahwa ia berkata, adalah kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan supaya mengqadha atau mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis riwayat Al-Jamaah dari Al-Mu'adzah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadat lam tusalli wala tasum fadzalika nuqsanu diniha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah apabila seorang wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah dari kekurangan agamanya. Nah, maka kalau ngaji tidak boleh baca satu hadis saja terus dipakai dalil. Sebab ada yang memahami, nah ini pemahamannya lain. Ya, tadi saya kata, kunna nakhidu ala ahdi Rasulillah anu maru bi qadha'i shaum wala nu'maru bi qadha'i shalah. Ini ada yang memahami. Ya. Jadi ini bagi wanita dari Aisyah tadi bahwa ia berkata, adalah kami haid di masa Rasulullah SAW. Jadi masa Rasulullah, Aisyah tadi haid, dan itu bulan Ramadan. Maka kami diperintahkan supaya mengqadha, mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Ya kan? Sebenarnya jelas kan? Bulan Ramadan sedang haid, diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha sholat. Ya. Nah, ini ada yang memahami karena tidak diperintahkan mengqadha puasa, maka wanita bulan Ramadan walaupun sedang haid puasa boleh. Puasa boleh, maka tidak diperintah mengqadha, wong puasanya harus dijalani. Mengqadha. Ada yang memahami begitu. Jadi Ramadan, ya, wanita itu tidak boleh puasa. Enggak, boleh puasa, tapi karena Nabi memerintahkan tidak boleh diqadha. Kalau diqadha itu berarti kan nyaur lah, maka karena tidak boleh mengqadha, tidak disaur, maka berarti boleh puasa. Nah, pemahaman begitu kan tidak pas apabila dikaitkan dengan hadis yang kedua ini. Qala Nabi SAW, alaisa idza hadat lam yusolli walam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Hadis riwayat Bukhari. Ya, bahwa bukankah apabila seorang wanita itu haid, ia tidak sholat
dan tidak puasa, itulah dari kekurangan agama. Jadi wanita itu kurang agamanya. Kekurangannya apa? Terangkat pada hadis tadi. Kalau laki-laki tidak pernah ada, ya, laki-laki bulan Ramadan kok tidak puasa, tidak nyaur, nggak ada. Nah kalau wanita harus tidak puasa. Kalau sedang datang bulan atau sedang haid, sedang nifas, harus tidak puasa. Puasa malah dosa. Jadi bukan karena tidak boleh mengkodok puasa, terus puasa orang haid itu puasa Ramadan boleh, karena tidak boleh mengkodok. Tidak boleh mengkodok berarti harus puasa, itu kan lain ya. Maka yang kedua ini diterangkan, bukankah wanita kalau ya puasa, kalau bulan Ramadan tidak boleh puasa, itu bagi wanita yang sedang haid dan nifas tadi tidak puasa, ya. Dan tidak sholat juga. Wanita yang sedang datang bulan tidak sholat, tidak puasa, tapi diperintahkan puasa yang ditinggalkan karena haid tadi diqadha, sholatnya tidak, ya. Jadi jangan dipahami karena tidak boleh mengqadha berarti puasa boleh. Maka dikatakan dari hadis yang kedua itu, walaupun ya tidak boleh mengqadha, ya, bukan karena puasa boleh. Puasa tidak boleh puasa di bulan Ramadan kalau sedang haid, tidak boleh puasa. Tapi puasa yang ditinggalkan karena haid tadi, ya, wajib diqadha, diganti. Ya sholatnya walaupun tidak boleh sholat, tidak usah diganti sholatnya. Nah begitulah dalam hal ini supaya dipahami. Jadi orang yang boleh puasa, boleh tidak puasa, itu orang Islam yang dalam keadaan sehat, normal dan sebagainya. Kalau orang dalam keadaan sakit, orang musafir, ya, kemudian wanita sedang haid atau sudah datang bulan, ya, kalau sakit musafir boleh tidak puasa, ganti puasa di hari lain. Tapi kalau haid datang bulan bukan boleh tidak puasa, wajib tidak puasa. Kalau berdua puasa malah dosa, wajib tidak puasa. Tapi gantinya bukan ganti bukan seperti orang berat tadi, gantinya puasa seperti orang sakit, puasa di hari lain. Nah bagi wanita yang menyusui atau wanita yang sedang hamil berat puasa, dia termasuk yutikunahu. Untuk puasa kok berat sekali, dipeksa-peksa ya kuat tapi rekoso, itu berarti termasuk yutikunahu. Nah kalau yang masuk yutikunahu fityatun ta'amu miskin, mengganti puasa di hari lain. Tidak begitu, tapi memberi fidyah pada orang miskin. Nah mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah lengkap ya? Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Waktu dulu saya sering tidak bayar hutang puasa wajib Ramadan, tapi bayar dengan fidyah. Saya pikir itu sudah benar. Tapi setelah ngaji, saya merasa berdosa. Bila saya bayar hutang puasa wajib terasa berat karena banyak harinya. Bagaimana Ustadz? Bila saya mohon ampun kepada Allah SWT, apakah Allah mengampuni dosa saya karena kejahilian saya, Ustadz? Mohon tausiahnya. Nah, maka penting lah, baru ngerti, baru sadar pentingnya memahami agama. Kalau tidak paham agama, tidak mungkin jadi orang baik. Ya, satu contoh yang saudara tanyakan itu melanggar-langgar aturan tapi tidak menyadari. Karena apa? Tidak paham tentang agama. Ya, sering meninggalkan puasa. Karena menjalani puasa itu lebih berat daripada bayar fidyah. Wong punya uang, timbang aku tak poso sudah bayar fidyah aja lah. Itu tidak boleh. Siapa yang wajib bayar fidyah, siapa yang wajib ganti puasa sudah ada aturannya. Itu tidak boleh ditukar-tukar. Jadi kalau dulu tidak puasa mestinya bayar fidyah, ya harus dibayar fidyah. Tidak puasa mestinya diganti puasa hari lain, ya harus diganti hari lain. Tidak boleh ditukar. Mestinya bayar fidyah, ya, karena
iman-iman kehilangan duit ya tak gantine poso, atau sebaliknya daripada rekoso ngaku duwe duit timbangane ya tak lewangi poso sehari atau posone sukeh sing ora poso ditinggalkan lah tak bayare wae, ndak boleh begitu. Semua ada aturannya. Ya karena tadi saya akan menempatkan bukan pada tempatnya karena jahil, karena tidak tahu. Nah sekarang mohon ampun pada Allah, istighfar, mohon ampun pada Allah. Selanjutnya jangan diulangi lagi. Nanti kalau tidak puasa dilihat dulu, saya tidak puasa karena apa? Kalau tidak puasa karena sakit, tidak puasa karena musafir, oh ganti di hari lain. Oh saya tidak puasa karena menyusui, oh tidak puasa karena datang bulan, ganti puasa. Ya, kalau datang bulan ganti puasa. Karena menyusui termasuk yutikunahu bayar fidyah. Nah, kan tidak puasa karena apa? Karena sakit. Maka yang tahu kan dirinya sendiri. Kalau sakit karena musafir, karena datang bulan, ganti puasa di hari lain. Tapi karena berat melakukan puasa, ya, karena usia sudah tua atau karena sakit yang menaun, yang susah diharapkan sembuhannya, ya. Tapi kalau untuk puasa berat, itu termasuk yutikunahu, beri fidyah. Nah maka karena sudah tahu, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena Allah mengampuni dosa orang yang melakukan dosa karena kejahilannya. Tapi setelah tahu segera bertaubat. Coba tolong dibaca Surat An-Nisa ayat 17 itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, ya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, itu diterima taubatnya. Orang melakukan pelanggaran, melakukan dosa karena kejahilan. Jahil itu bodoh, bodoh itu tidak tahu. Karena tidak tahu maka melanggar aturan. Tapi setelah tahu, ya, sudah tahu, merasa dirinya berdosa, maka taubat dengan segera, tidak mengulangi, tidak meneruskan perbuatan yang dilakukan dengan dosa tadi, dengan pelanggaran tadi, ya, dan diikuti dengan kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan. Maka banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, sudah tidak diulangi lagi. Sekarang kalau ya meninggalkan puasa, ya, apa yang harus saya lakukan, tuh pelajari belajar tadi. Jangan ditukar-tukar. Apa yang sudah ditetapkan Allah harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saya tidak puasa karena apa? Tidak puasa karena sakit, oh saya harus ganti. Tidak puasa musafir, oh harus ganti. Tidak puasa tanpa sebab, lah ini juga harus mengerti. Tidak musafir, tidak sakit, tidak yutikunahu, kok tidak puasa? Hanya karena apa? Karena kepingin, ya, kepingin makan atau membeli bersama dengan teman, karena diajak teman untuk membersamai makan, padahal ini puasa Ramadan, puasa wajib. Nah, jadi kalau puasa tidak dibenarkan alasannya dalam berbuka tadi, walaupun satu hari tidak puasa, tapi tidak karena sakit, tidak musafir, tidak datang bulan, tidak tua, tidak termasuk yutikunahu, kok tidak puasanya, dan ya, diajak makan temannya tuh sudah kepingin dan sebagainya ya, berarti tanpa dibenarkan oleh syarak. Walaupun satu hari itu diganti sepanjang tahun tidak sah, ya, tidak sah. Maka puasa itu boleh tidak puasa. Tapi siapa yang boleh tidak puasa? Ya, orang yang boleh, yang tidak puasa sudah ada ketentuannya. Siapa yang boleh dan apa kewajiban bagi yang boleh tidak puasa tadi? Apa dia ganti puasa atau dia bayar fidyah? Nah, itu ada kewajiban. Kalau meninggalkan puasa, ya, dia berbuka di bulan Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syar'i, tidak ada gantinya,
walaupun tidak puasa sehari diganti sepanjang tahun tidak sah, dosa berarti. Nah, bisa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, sebenarnya batas waktu sahur itu waktu imsak apa sebelum subuh, Ustaz? Dan menggosok gigi di siang hari membatalkan puasa apa tidak? Jadi ya, tadi sudah diterangkan tadi itu. Jadi puasa itu dimulai boleh makan, boleh minum di waktu malam hari, batas waktunya sampai benang hitam kelihatan putih. Jadi aslinya benang itu putih aslinya. Dilihat di malam hari tadi masih hitam karena masih gelap, berarti walaupun putih hasilnya tapi dilihat masih hitam, itu berarti masih gelap. Nah nanti kalau yang putih tadi sudah mulai kelihatan putih, oh berarti sudah terang. Jadi waktu imsak itu masih boleh sahur. Imsak itu perhatian, itu sudah mendekati waktu subuh, tapi masih boleh imsak itu mau minum makan boleh, tapi itu mulai hati-hati, bentar lagi ini sudah akan masuk waktu subuh gitu loh. Tapi waktu imsak yang dibengok ya lewat radio-radio, lewat masjid-masjid, pada umumnya biasanya itu masih boleh makan, masih boleh minum. Zaman Nabi ya udah ada kok bengok-bengok imsak, karena itu ngandani itu. Neng imsak kok imsak jam 3 wis imsak, mergo dhewe sing sahur wis rampung. Ndak boleh begitu ya. Jadi batas waktunya sampai fajar, sampai subuh. Ya. Kalau udah masuk waktu subuh dan ndak boleh buka, ndak boleh makan, ndak boleh minum. Tapi kalau masih belum, batas waktunya sampai fajar tadi. Dan yang kedua tadi apa? Menggosok gigi. Menggosok gigi di bulan Ramadan siang hari boleh saja. Tidak ada kan keterangan yang membatalkan puasa karena menggosok gigi, kan nggak ada. Boleh. Jangan terus. Ya, berikutnya, aku punya penyakit mah. Jadi kalau puasa itu dari pagi mual, masuk angin, pusing sampai sore tiba. Tetapi setelah berbuka sehat lagi. Termasuk boleh enggak puasa atau tidak? Nah itu puasa, nah itu namanya, kalau seperti itu termasuk penyakit yang menaun tadi, sulit sembuhnya. Ya, kalau memang digunakan puasa, mual dan sebagainya, berat sekali menjalankan puasa, boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Gantinya bayar fidyah. Ya, itu termasuk yuti kunahu. Ya, berat menjalankan puasa. Ya, nah kecuali kalau memang mual dan sebagainya, tapi sampai berhari-hari sampai ya buka akhirnya tidak apa-apa, sehat sampai sebulan penuh begitu, tidak masalah kalau kuat begitu. Ya, nantinya buka mari lah, sekarang sahurnya aja diperbanyak nanti. Ya, ya di samping itu kalau ada memang tidak terlalu mengganggu, ya untuk puasa tadi bisa ditahan sampai buka ternyata masih kuat, ya tidak masalah. Ya, tapi kalau memang berat sekali, ya, puasa yang berat itu termasuk yuti kunahu, boleh tidak puasa, bayar fidyah, beri makan orang miskin tadi. Berikutnya, suami saya kerjanya paling berat, jadi tidak puasa. Karena saya orang miskin, membayar fidyahnya hanya mampu membayar Rp5.000. Jadi yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Jadi ya, beri makan, ya, orang memberi fidyah, memberi makan orang, ya, orang miskin 1 hari, ya, seperti yang biasa dimakan dirinya. Kalau kamu orang miskin, ya, orang miskin tadi 5.000 untuk kamu sendiri tiap hari, ya Rp5.000 dah cukup tiap hari makannya 2 kali, ya pagi sore misalnya, sehari
2.500 makan sekali, 2 kali ya 2.500, berarti 5.000 cukup kan? Jadi memberi makan orang miskin sesuai yang dimakan dirinya untuk 1 hari. Kalau kamu 1 hari 5.000 cukup, sesuai dengan kemiskinanmu ya kamu bayar 5.000 itu sudah cukup. Tapi kalau kamu makannya ya sehari 3 kali, kok memberi fidyah hanya 2 kali, tidak cukup itu. Jadi orang miskin suruh memberi makan orang miskin, ya sudah diberikan pada dirimu sendiri, wong kamu miskin. Orang miskin kok memberi makan orang miskin, ya saya sendiri miskin, ya sudah daripada diberikan orang lain, berikan pada dirimu sendiri, wong kamu miskin. Dengan kata lain, kalau memang kamu orang miskin tidak kuat memberi fidyah, memberi makan orang miskin, ya sudah tidak memberi, wong tidak kuat kok. Ya. Berarti tidak puasa dan tidak memberi fidyah karena miskin. Ya, wah penak ya nak nu. Oh. Penak kowe dijal apa piye? Yang miskin tadi dijal karo sing kaya. Puasa sudah tak puasa. Wong miskin kowe rekoso kok penak gimana? Ya, nah, seolah-olah kamu bisa puasa, berbuka, sahur dengan baik, itu seolah-olah berat. Puasa itu jangan dianggap berat, bukan beban. Puasa itu suatu kewajiban, tujuannya sangat mulia. Maka orang yang beriman betul tidak mau ketinggalan Ramadan, itu nggak mau mencapai takwa tujuannya kok. Ya gitu. Maka dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Ya. Iman-iman kalau sampai tidak bisa berpuasa, tidak puasa. Ya, tapi kalau kamu miskin ya sudah, saya wajib memberi makan orang miskin, sedang saya sendiri miskin, ya sudah kewajibannya hilang orang miskin. Ya, apalagi saya banyak berhutang puasa di tahun-tahun yang lalu, tapi saya lupa berapa hutang puasa saya. Apakah boleh saya puasa terus-menerus dengan niat membayar puasa pada tahun yang lalu? Dan niatmu ini terambah hitung, wong utang kok lali. Kalau kamu orang Islam betul, ya dah, mestinya dicatat, saya tahun ini bulan Ramadan ini saya tidak puasa, ya dah. Padahal puasa paling banter kan hanya 30 hari paling banter, kadang 29 hari. Puasa 1 bulan 31 hari itu tidak pernah terjadi. Ya, kalau tahun lalu saya punya hutang, mestinya kalau hutang kamu wanitanya paling banter datang bulan ya cuma 1 minggu. Tambah lagi musafir, berapa hari kamu musafir. Kalau kamu orang Islam dan teliti terhadap agamamu, mesti hutang-hutang itu dicatat dengan rapi. Oh, berarti tahun kemarin saya hutang sekian, harusnya kan gitu. Nah, terus kamu puasa tahun kemarin nganti lali, utangnya piro gak? Utangnya untuk apa? Kalau utang yang tidak dibenarkan oleh agama nggak ada gantinya kok. Mestinya oleh agama tidak dibolehkan tidak puasa, kamu tidak puasa. Itu tidak ada gantinya, walaupun 1 hari. 1 hari nggak ada gantinya. Nah, terus kamu puasa tiap hari terus menerus, ya, terus menerus sampai berapa hari kamu puasai? Padahal kewajibanmu Allah mengatakan kan, misalnya kamu puasanya tidak puasanya 2 hari sampai 1 tahun. Tahun berikutnya baru bisa nyaur, itu pun tidak boleh ditambah. Ya, tetap kewajibanmu kalau tadi tidak puasa 2 hari, walaupun di sahur tahun depan ya tetap 2 hari. Tidak seperti rentenir itu dinaikkan tidak. Nah, maka itulah mestinya kalau kamu orang Islam yang hati-hati dalam beragama ini, saya tidak puasa karena apa, berapa hari itu dicatat. Ya, diingat-ingat betul. Apalagi kalau 1 tahun. 1 tahun kan belum begitu banyak, paling ya kerjaanmu apa kok 1 tahun nanti posone ra kena, tidak bisa dihitung yang ditinggalkan itu terus karena apa kamu tidak puasa.
Ya, apalagi? Saya tidak berpuasa karena menyusui. Kalau ingin membayar fidyah masih di bulan Ramadan apa boleh? Misalnya tiap 2 hari sekali memberi sembako kepada orang yang berpuasa agar yang puasa ada bahan makanan untuk berbuka. Boleh. Membayar fidyah tidak harus selesai Ramadan. Hari ini saya tidak puasa, hari ini bulan Ramadan misalnya ya. Hari ini tidak puasa, saya karena ya berat tadi ya, atau karena menyusui tadi, hari ini juga saya bayar fidyah, boleh. Memberi fidyah ini bukan sembarang memberikan kepada orang puasa tadi. Fidyah ini diberikan itu yang punya hak fidyah itu orang miskin. Maka fidyatun ta'amum miskin, ya, berkewajiban memberi makan pada orang miskin, bukan kepada orang puasa. Walaupun dia orang puasa, kalau dia untuk buka, untuk sahur sudah siap, terus kamu fidyah berikan di situ, nggak boleh, ya. Yang boleh diberikan orang yang miskin, ya. Orang puasa miskin, hari ini saya tidak puasa, hari ini saya berikan orang miskin, boleh. Jangan kamu berikan pokoknya wong poso, wah wong poso malah dia, ya, walaupun puasa, ya, nanti sebelum makan berat, wah sore sudah siap, dan untuk bukanya kolak dulu, diselani maghrib, ya, par maghrib nanti ada makan dengan apa, buah atau apa lagi. Nah, makannya tenan kok bar isya baru makan berat, itu bukan orang miskin itu. Bukane macam-macam. Ya terus nanti nang masjid tarweh. Nah, sholat tarweh tadi ngomong karo kancane, aku rung buka loh gimana, aku buka kene bar tarweh. Padahal sudah makan kolak, sudah makan buah, sudah minum susu, ngomong rung buka. Karena dianggapannya yang namanya buka itu makan berat, makan nasi itu loh, padahal wis mangan apa-apa wis klebu, ya. Padahal buka itu walaupun seteguk air untuk membatalkan puasa itu sudah termasuk berbuka itu. Ya, itu. Jadi kalau memberikan fidyah tadi itu ada arahannya, fidyatun ta'amum miskin, beri fidyah memberi makan orang miskin. Kalau orang kaya nggak boleh diberikan fidyah kepada orang kaya, nggak boleh, pada orang miskin. Ya, mungkin sudah cukup. Ini berkaitan dengan diberlakukannya aturan social distancing atau physical distancing. Ya. Ada anjuran dari MUI untuk sholat Jumat di rumah. Nah, ketika seseorang mengerjakan sholat di rumah, itu yang dikerjakan sholat Jumat atau sholat zuhur, Ustaz? Kalau sholat Jumat ya sholat Jumat, kenapa sholat zuhur? Ya, nggak boleh menghilangkan sholat Jumat, itu nggak boleh. Jadi kalau sholat Jumat apa sholat zuhur? Ya sholat Jumat. Hari Jumat kok kon nggak boleh terus sholat zuhur neng omah. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Ada hadis Nabi menerangkan sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, ya, dengan berjamaah, kecuali ya wanita, orang sakit, orang musafir, ya, hamba sahaya. Nah itu ada yang memahami orang yang wanita, sakit, musafir, hamba sahaya itu tidak wajib sholat Jumat, nanti sholatnya duhur. Padahal jelas dalam hadisnya diterangkan wajib, setiap orang muslim itu wajib sholat Jumat dengan berjamaah, kecuali itu tadi. Jadi sholat Jumatnya tidak hilang wajibnya, jamaahnya yang tidak.
Ya. Wanita tidak wajib. Wajib sholat Jumat wajib, jamaahnya tidak wajib. Orang sakit wajib sholat Jumat, tapi jamaahnya di masjid tidak wajib karena orang sakit. Bagaimana bisa wong tidak bisa keluar dari rumah sakit, bahkan bangun aja susah. Ya. Tapi dia tidak hilang, kewajiban sholat Jumatnya tidak hilang. Hanya jamaahnya dia tidak wajib. Itu. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan jamaah. Wajib dengan berjamaah kalau memang memungkinkan. Tapi bagi musafir, bagi wanita, bagi orang sakit, bagi hamba sahaya itu tidak wajib berjamaah. Tapi sholat Jumatnya tetap wajib. Ya, mudah-mudahan dipahami. Dah cukup? Ya, sudah cukup, Ustaz. Ya, baik. Sementara untuk akad pagi, kajian pagi siang hari ini saya cukupkan sekian dulu. Ya, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu, bisa ditanyakan akad yang akan datang. Ya, dengan segala kerendahan hati, segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ya masih banyak pertanyaan yang belum bisa ya kami berikan jawaban karena keterbatasan waktu. Ya, saya mohon maaf. Para pendengar baik radio ya, Persawan TV dan atau lewat HP lewat YouTube-nya ya, segala kekurangan saya mohon maaf. Sementara ini saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.